Minggu pertama masa Prapaskah tahun A 2023. Firman Tuhan, kekuatan melawan godaan. Selamat berjumpa Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat bukan? Waktu terus melaju dan hari ini kita masuk dalam minggu pertama masa Prapaskah kita. Masa yang ditandai dengan 40 hari pantang dan puasa. Masa perang melawan kejahatan dan godaan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di minggu pertama ini liturgi berbicara tentang pencobaan. Perang melawan roh-roh jahat. Masa puasa ini bisa menjadi waktu yang baik bagi kita membangun hidup rohani yang membuat kita berkembang dalam hidup. Asal hidup kita sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Dalam bacaan pertama, peristiwa Adam dan Hawa yang dicobai setan, iblis. Dia kalah dan karena dia tidak mengikuti apa yang Tuhan perintah kepadanya. Dia kalah yang digambarkan dengan hidup telanjang karena tidak mentaati apa yang Tuhan Allah sampaikan kepada mereka. Sementara dalam Injil, sesuatu yang sangat kontras. Yesus yang berada di padang gurun selama 40 hari digodai. Yesus yang bersenjatakan ketaatan pada kehendak Tuhan, setia pada firman Allah. Dia memenangkan perang. Setan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Cerita tentang dosa asal kita semua tahu bukan? Setan mulai dengan pikiran-pikiran, kata-kata palsu yang tidak benar, memutarbalikkan kebenaran. Tuhan katakan, jangan makan buah yang satu ini. Setan katakan yang sebaliknya. Kamu tidak akan mati dengan makan buah yang dilarang Tuhan. Ayo makan. Bila kamu makan, matamu terbuka dan kalian akan seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Dan ternyata Hawa mengikuti bujukan manis setan. Apa yang terjadi? Hidupnya menjadi malang, melarat. Dan ketika dia membuka matanya, dia melihat dirinya telanjang. Adam, Hawa jatuh karena tidak mentaati pesan Tuhan, firman Tuhan, melainkan mengikuti bujukan manis setan. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil kita melihat bagaimana Yesus setia berpegang pada firman Tuhan. Diskusi perdebatan yang hangat. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, coba buat batu-batu ini menjadi roti sehingga bisa dimakan. Yesus anak Allah. Allah sendiri menyatakannya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebagai putra Allah, dia bisa lakukan semua yang dia mau. Mujizat merubah batu jadi roti. Yesus melawannya.
dengan mengutip kitab suci. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ada jauh yang lebih penting, yaitu sabda Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu kasih. Kita juga sering berada dalam situasi seperti itu. Kita harus melepaskan egoisme kita. Kita jalankan kehendak Tuhan yang penuh kasih. Maka kita akan hidup aman, nyaman, bahagia. Iblis tidak berhasil. Dia cari lagi jalan yang lain, yang lebih menggoda lagi. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dengan singkat Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dengan kata itu saja, iblis tidak mampu lagi berkutik. Masih belum puas, iblis mencari jalan untuk mencoba Yesus lagi untuk ketiga kalinya, yaitu untuk menyembah setan, menyembah dirinya. Gila iblis ini, gila betul. Untuk godaan yang ketiga ini, dengan keras Yesus katakan, "Enyah iblis, engkau yang harus menyembah Tuhan Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kita juga alami godaan-godaan seperti ini. Iblis pintar memutar balikkan kata, fakta, kenyataan. Kita harus kuat menghadapi kata-kata manis iblis dengan sabda Tuhan. Sabda Tuhan adalah kekuatan dan hidup. Santo Paulus dalam bacaan yang kedua membuat kita terbuka dan memahami, mengerti bahwa rahmat Tuhan jauh lebih kuat dari dosa. Karena itu berpeganglah teguh akan rahmat Tuhan yang memberi kita keyakinan yang kuat pada firman Tuhan. Kita akan memenangkan perang melawan kejahatan ini dengan melakukan puasa yang benar. Kita akan melewati masa-masa puasa ini dengan memahami dengan baik makna puasa. Ayo, coba kita maknai puasa ini, barangkali dapat membantu kita dengan membuat akronim puasa. P-nya tentu percaya teguh akan firman Tuhan. U-nya itu ucapan kita, kata-kata kita. Jangan dengan kata-kata kotor kita mengumpat orang lain, melainkan ucapan kita hendaknya membawa berkat dan damai, sukacita, kegembiraan bagi orang lain. Tentunya pada masa puasa ini kita mengaku segala kesalahan kita. Kita mengakukan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membebaskan kita, mengampuni kita. S tentunya selalu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Setia menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, A terakhir, amalkan apa yang kita terima dari Tuhan. Tingkatkan amal kasih kepada Tuhan dengan berbagi kepada sesama. Nah, misalnya selama masa puasa ini ada APP. Jadi semoga kita mampu memaknai masa ini dengan penuh berkat. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki masa-masa puasa dengan berpantang, dengan banyak berdoa, dengan mengakukan dosa-dosa kita, dengan bermati raga. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melawan roh-roh kejahatan. Salam hormat. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SVD, Kelapa Gading, Jakarta. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi,
Terima kasih, terima kasih, terima kasih.